Ya, kembali lagi di Newsroom dan kita akan kembali membahas tentang untung dan rugi divestasi Freeport. Tadi Bang Ferry juga sudah menjelaskan terkait rentetan kisah divestasi ini dari mulai pemerintahan SBY Budiono ya sampai pemerintahan Joko Widodo. Lalu apakah setelah langkah awal nanti ketika McMoran sudah rilis masalah awalnya tentang persetujuan harga, apakah pemerintah nantinya dengan memiliki saham mayoritas juga harus menempatkan putra-putri terbaik bangsa untuk di posisi strategis di Freeport? Saya kira sebagai konsekuensi dari keputusan HOI ini dan pemerintah sudah mengendalikan saham Freeport. Pemerintah melalui PT Inalum dan holding BUMN wajib mengutus direksinya ke manajemen Freeport. Dengan mengutus direksi ke manajemen Freeport, itu artinya bukan hanya mengendalikan operasional, bukan hanya mengendalikan produksi, tetapi juga dia mengendalikan efek terhadap lingkungan hidup. Artinya eksplorasi produksi yang berlebihan itu dikontrol karena ada negara di situ. Baik. Lalu sisi lain yang positif adalah masuknya Papua ke dalam manajemen karena dia memiliki 10% saham dari 40 itu nanti 10%-nya akan diserahkan ke Pemda Papua. Nah, dengan masuknya manajemen orang Papua ke representasi orang Papua ke dalam manajemen, paling kurang suara-suara yang berteriak di Timika dan Papua selama diakomodir dalam rapat umum pemegang saham. Baik, Bang Ferdi. Pak Kurtubi, nantinya seperti apa nih? Apakah Bang Kurtubi sepaham nih sama Bang Ferdi terkait putra-putri terbaik bangsa nanti harus ditempatkan di posisi strategis agar bukan hanya mengontrol tapi juga ikut ke dalam pengawasan dan juga pengamatan di proses produksi dan juga operasinya? Iya, konsekuensi dari kita sebagai majority ya 51%, termasuk di situ Papua 10%, memang harus nanti pihak kita lah ya, dalam ini Inalum untuk bisa menempatkan orang-orang yang terbaik ya, untuk bisa memaksimumkan manfaat ekonomi untuk kepentingan nasional. Contoh ya, ini tambang bawah tanah ini sekarang, tahapannya dia, tambang bawah tanah ya pasti lebih sulit daripada open pit, ya. Ini ada ilmu sendiri. Satu, kedua, di tanah air sekarang ini belum ada tambang bawah tanah selain Freeport. Yang berpotensi ada tambang bawah tanah, mohon maaf, ada kemungkinan di dapil saya di Nusa Tenggara Barat, namanya Kabupaten Dompu. Di situ ada potensi tambang emas bawah tanah. Yang belum bisa kita kembangkan ini. Nah, kalau nanti Inalum sebagai pihak mewakili negara di Freeport, ada orang-orang kita yang terlibat langsung penambangan bawah tanah, pelajaran, pengalaman di situ bisa diterapkan di potensi tambang-tambang bawah tanah di seluruh Indonesia, termasuk di Dompu yang disebutkan tadi. Ini sangat besar, manfaatnya jangka panjang ya, 51% di mana orang-orang kita, ya, Inalum, putra-putra Papua terbaik bisa duduk di manajemennya untuk bisa ikut mengendalikan. Ini kita ini turut memaksimumkan sumber daya alam ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pasal 33. Jadi saya pikir langkah pemerintah sekarang ini sudah tepat meskipun masih dalam tahapan head of agreement. Nanti kalau sudah dibayar ya sesuai dengan kesepakatan harga, pasti tingkat ini sudah kepastiannya sudah lebih pasti. Karena ini belum dibayar aja masih HOA. Ya, itu memang proses yang harus dilalui. Tidak bisa langsung hari ini kita tempatkan orang-orang kita jadi manajer. Ini tidak bisa dong. Ya, ada proses. Bayar aja belum. Pak Kurtubi, kemarin juga sempat ricu juga di media. Di sebagian media online kita melihat bank-bank BUMN siap mendukung. Namun beberapa jam yang lalu itu kita lihat seperti di merdeka.com itu menyebutkan Direktur PT Inalum mengatakan ada salah satu bank BUMN yang mungkin belum bisa memastikan memberikan dukungan pinjaman dalam negerinya ke PT Inalum. Ini seperti apa melihat dukungan? Ya, kalau mencari pendanaan tentunya orang-orang dari perbankan, apalagi di RUT Inalum ini mantan di RUT Bank Mandiri. Ada konsorsium, ada anggota yang enggak setuju ya ganti dengan bank yang lain. Kan bank ini banyak. Nah, ini adalah tambang yang amat menguntungkan. Sekalipun di bawah tanah, tetapi cadangan emas terbesar di dunia ini. Ya. Jadi jangan khawatir lah. Ya, kalkulasi itu kehitungan financingnya itu akan rugi pihak perbankan. Ya, jangan khawatir kalau menurut pendapat saya ya. Jadi kalaupun ada yang
mengundurkan diri, misalnya, saya juga nggak tahu itu, ya, cari aja bank yang lain. Misalnya, atau model pembiayaan yang lain. Tapi dengan model pembiayaan ini dengan hutang dalam negeri bisa sangat cukup membantu. Saya pikir ya. Oke. Kita ke Bu Eni. Bu Eni, seperti apa nih melihat tarik ulur Jadi semua Freeport? yang disampaikan Mas Ferdi, Pak Kortubi itu betul semua, tapi dengan catatan jangan asumsi gitu kan. Karena itu yang paling penting gitu. Jadi kalau misalnya semuanya skenario-nya persis yang tadi kita seperti yang kita harapkan, tidak ada satupun lembaga pembiayaan yang tidak bersedia. Karena ini potensi tambang yang luar biasa, emas loh di sana. Dan termasuk tidak hanya emas, karena ada nikel, tembaga dan sebagainya. Nah persoalannya Mas Wahyu selama ini sampai ini kan berpolemik berpuluh-puluh tahun, itu kan sebenarnya titik utama masalahnya tuh apa sih gitu kan? Titik persoalannya ketika kita bekerja sama dalam kontrak karya maupun sekarang nanti agreement yang baru, itu di dalam track recordnya si McMoran itu selalu nakal, selalu kita dibodoh-bodohin gitu kan. Nah dan mengapa ini kita ulangi lagi untuk diingatkan? Karena potensi itu ada sekarang. Jadi seperti misalnya tiba-tiba tadi muncul Rio Tinto yang mempunyai apa namanya partisipasi interest. Saya terus terang, walaupun saya nggak orang pertambangan Pak Kortubi, praktek seperti itu tidak kita ketemukan di praktek pertambangan di dunia ini gitu kan. Nah mestinya itu dulu yang diperjelas oleh pemerintah. Siapa itu Rio Tinto? Dan perannya. Bukan persoalan Rio Tintonya juga. Kenapa tiba-tiba kok ini ada skema ya participating interest gitu loh. Ini makhluk apa lagi untuk apa yang di benak mereka, apa hidden agenda atau apapun gitu kan. Ini harus diperjelas dulu. Nah supaya tadi kita tidak terjebak lagi, nah nanti kita sudah senang-senang menguasai 51% saham, ternyata posisi kita tetap saja lemah seperti dulu gitu. Kita dulu hanya dapat royalti 5% ya Pak Kortubi ya gitu, malah nggak sampai gitu kan. Nah ini kan kita sudah kenapa kita worry betul dan kenapa kita terus ingatkan dari publik dari para akademis hari ini itu karena supaya itu yang harus diwaspadai betul. Jadi bukan persoalan divestasi. Kalau divestasi seluruh masyarakat Indonesia pasti mengapresiasi, pasti menyetujui gitu kan. Tetapi apakah jalan yang diperoleh divestasi itu benar-benar ya benar-benar itu akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat kita dan benar-benar positioning pemerintah seperti positioning yang diamanatkan oleh konstitusi. Titik krusialnya di situ. Berarti di situ nakalnya si Freeport tadi. Menurut saya tidak nakal lagi, udah tulas. Baik Bu Eni, Bang Ferdi sekaligus closing statement. Lahirnya Rio Tinto dan masyarakat juga bertanya-tanya siapa nih Rio Tinto sehingga akhirnya harus nongol. Kan masyarakat juga banyak yang belum paham ini. Seperti yang dijelaskan Pak Kortubi, tambang Freeport di Grasberg itu tambang yang sangat besar. Tambang yang sangat potensial. Cadangannya yang tersisa sampai saat ini adalah 2,1 miliar untuk konsentrat tembaga. Dolar loh itu. Untuk miliar dolar loh. Untuk emas 93% cadangan Freeport McMoran yang ada di Amerika itu asalnya dari Grasberg. Artinya kalau 7% sisanya itu dari tambang gitu. di Amerika Selatan dengan Afrika. Sementara 34% konsentrat tembaga itu dari Grasberg, dari pertambangan kita di Grasberg. Sisanya dari 3 operasi tambang dia di seluruh dunia, termasuk di Afrika dan Amerika Selatan. Nah, masuknya Rio Tinto ke Grasberg ini adalah penyertaan modal, disebut participation interest. Karena dia tahun 98, Freeport membutuhkan dana untuk membangun tambang underground. Mulai tahun 2004 dia sudah mengeluarkan investasi yang besar. Nah dia butuh dana. Nah Rio Tinto ini adalah salah satu raksasa transnational corporation di bidang pertambangan. Dia memiliki valuasi saham yang sangat besar, mencapai 91 miliar dolar. Dia di bawah BHP Billiton. Jadi ini tambang yang sangat besar. Nah dia punya uang cash yang sangat besar. Dan dia masuk ke Freeport Indonesia untuk menyertakan modal di tambang Grasberg. Jadi dia bukan saham, tetapi dia adalah penyertaan modal. Nah, kenapa pemerintah masuk ke dalam penyertaan modal, bukan saham? Nah, pemerintah berargumen bahwa dengan
membeli penyertaan modal partisipasi interest Rio Tinto di Grasberg, dengan sendirinya harganya akan lebih murah dibandingkan dia membeli langsung dari Freeport McMoran. Itu argumentasi pemerintah, dan saya tidak tahu bagaimana hitung-hitungannya. Nah, setelah itu nanti, kan selama ini yang direnegosiasi dalam terkait dengan divestasi bukan renegosiasi antara pemerintah dengan Freeport, tetapi renegosiasi antara pemerintah dengan Rio Tinto. Nah, tugas Freeport berikutnya, ini yang paling penting ke depan setelah HOA, mengkonversi itu menjadi saham. Nah, dari konversi itu kan dia punya 40%. Nah, dari konversi itu nanti, saham konversi yang 40% ini akan terdelusi jadi 35%. Nah, 5%-nya nanti akan diambil dari saham Freeport di Indocopper. Sehingga genapnya adalah 40%. Nah, dengan demikian, setelah Freeport mengkonversi itu menjadi saham, pemerintah dengan secara resmi memiliki saham di Freeport Indonesia. Jadi begitu mekanismenya. Baik, Bang Ferdi. Kita ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, harapannya untuk pemerintah kita terkait permasalahan Freeport ini. Ya, sekaligus closing statement-nya. Kita harapkan pemerintah dalam semua penjelasannya transparan. Ya, tujuannya bagus, pasti didukung rakyat. Karena kita ingin 51%. Kalau DPR sendiri mendukung tidak? Oh, pasti mendukung, terutama Fraksi Nasional kita akan dukung. Dan kita harapkan pemerintah transparan saja. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga masyarakat jangan curiga bahwa pemerintahan sekarang ini setelah periode sebelumnya itu proses divestasi tidak pernah kurang berjalan ya. Nah, sekarang ini serius dan seluruh rakyat harus mengontrol. Jangan sampai 51% hanya omongan doang. Ya. Harus ada terrealisir, tentunya nanti setelah dibayar ya. Tahap pertama HOA ya memang proses. Ya nanti bisa dibayar pasti akan kita megang 51% tentu. Dan menguntungkan bangsa dan negara. Bayangkan dengan saham 51% itu tambang begitu besar, dividen setiap tahun akan luar biasa besar, di samping pajak tetap kita terima. Itu yang lupa. Nah, ini untuk bisa memakmurkan rakyat, ya. Sehingga kehadiran tambang ini akan memberikan penerimaan negara yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itu saja. Baik, Pak Qurtubi, kita ke Bu Eni sekaligus closing statement. Harapan Bu Eni terhadap langkah pemerintah nantinya yang akan diambil ke depan. Yang penting ini karena memang kita tahu persoalan dengan Freeport dan McMoran itu kompleks dan rumitnya sangat hati gitu. Dan kita juga menyadari kalau pemerintah ini pasti banyak kendala. Justru karena banyak kendala itu masyarakat juga akan maklum gitu kalau misalnya progresnya tidak langsung seperti membalikkan telapak tangan. Nah, justru sekarang ini kok seolah-olah gitu kan kesan dari publik kok seolah-olah ini ada pahlawan yang jagoan sekali gitu kan. Nah, justru itu secara politis malah tidak menguntungkan untuk kepentingan kita di dalam negeri. Nah, oleh karenanya yang paling utama tadi prosesnya harus benar-benar transparan supaya apa? Supaya publik juga ikut mengawal, supaya yang paling utama lagi di ujungnya kita tidak terjebak lagi terhadap tadi pembodohan atau dibodohi atau apapun lah itu oleh McMoran. Tipsnya apa tuh Bu Eni supaya kita nggak dibohongi? Transparan. Sepanjang pemerintah menyampaikan semua yang dilakukan ini transparan. Kalau Pak Jokowi kan kemarin ini kita memang dengan operasi senyap, justru itu yang akhirnya menimbulkan berbagai tanya di publik gitu kan. Jangan sampai ada satu pasal yang nyelip ya, yang bisa Kalau merugikan. semuanya dilakukan transparan, kalau transparan kenapa? Karena semua publik memelototi, semua mengawal, sehingga kalau ada pihak-pihak yang punya hidden agenda, pasti akan ada yang banyak menemukan. Jadi kira-kira ini, oh kalau begitu, ini mungkin maksudnya nanti dia akan seperti ini. Nah, ini kan banyak yang mengingatkan. Justru bagus malah menurut saya. Tapi pastinya dapat membangkitkan perekonomian bukan hanya di pusat, tapi di daerah. Kalau itu sesuai skenario tadi, apalagi kita benar-benar bisa menjadi pemegang saham pengendali, tidak hanya menempatkan putra-putri terbaik, tetapi kita juga yang mempunyai policy penggunaan dan tata kelola ya, bukan penggunaan tepatnya tata kelola di pertambangan Freeport ke depan itu seperti apa yang itu betul-betul akan menguntungkan kepentingan nasional kita, seperti misalnya yang memberikan nilai tambah besar, yang juga mensejahterakan masyarakat di Papua, jadi masyarakat Papua tidak menjadi penonton saja dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau pemerintah betul-betul menjadi yang
mempunyai kuasa lebih gitu kan. Selain dari pajak tadi ya. Betul. Ya, dan sebelum kita tutup, satu pertanyaan lagi nih buat Bang Ferdy Hasiman. Bahwa Bang Ferdy juga, sebelum tadi kita, sewaktu kombrek Bang Ferdy menyatakan apabila nantinya ini akan terjadi dan setuju akhirnya pihak pemerintah dengan Freeport, akan terbantu sekali Timika. Dan tadi Bang Ferdy mengatakan Timika mempunyai APBD 2,3 triliun. Untuk saat ini, APBD Timika 2,3 triliun. Oke, jika masuk nanti 5%? Jika masuk 5% saja, dari 10% saham yang diserahkan ke daerah, itu bisa 2 triliun yang masuk ke kantong daerah. Itu adalah sebuah bonus besar bagi Pemda Timika untuk membangun infrastruktur dan mendistribusikan itu ke masyarakat miskin. Tapi belum bisa dipastikan ya apakah nanti 10% itu masuk ke Pemprov atau masuk ke bagi dua antara Pemprov dengan Pemprov? 10% itu nanti akan dibagi karena detailnya belum ada. Dari 10% itu 5%-nya untuk Pemprov Papua dan 5%-nya untuk daerah penyangga, daerah operasi di Timika. Kalau seperti itu nanti kebijakan satu harga itu BBM satu harga tidak sepenuhnya harus ditanggung oleh Pertamina karena infrastruktur dari kemampuan APBD-nya mampu. Jadi punya kemampuan fiskal yang kuat. Baik. Dari segi pertumbuhan daerah, denyut ekonomi Papua sebenarnya kalau dilihat dari data, jadi 91% pertumbuhan daerah di Timika itu berasal dari Freeport. Baik, secara langsung dan tidak langsung. Baik, Bang Ferdy, sayang sekali waktu kita telah usai di perbincangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ferdy Hasiman telah hadir di studio Dwajak TV. Terima kasih juga Pak Qurtubi dan terima kasih juga Bu Eni Srihartati yang telah hadir di studio Dwajak TV. Ya pemirsa, tentunya kita bisa terus mengawal pemerintah terkait proses tarik ulur ataupun divestasi Freeport nantinya ini, untung ataukah rugi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan pastinya pemerintah kita harapkan juga dapat transparan dalam menghadirkan informasi terkait perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan McMoran nantinya. Ya, kita akan kembalikan langsung ke Studio 1 bersama Reva Fardadi dan Lulu Lukmiati.